Senopati Banyu Prakarsa berlutut di hadapan Raja Saka Negara sembari melaporkan hasil peperangannya mempertahankan benteng kerajaan Guntur Dwiwarna yang baru saja kedatangan pasukan perang dari kerajaan sebelah yang ingin merebut kekuasaan Raja Saka Negara. Bagus, bagus sekali Senopati Banyu Prakarsa, kau memang senopati yang dapat saya andalkan. Terima kasih Paduka. Sekarang hamba mohon diri. Raja Saka Negara mengangguk dan tersenyum puas melihat senopatinya yang tangguh itu. Sekarang apa yang hendak ingin kau sampaikan Patih Barata? Ampun Paduka. Setelah hamba mendapatkan laporan dari beberapa anak buah hamba yang mengatakan bahwa para penduduk di sekitar pinggiran kota mengeluh kalau hasil panennya selalu dirampas oleh para perampok entah dari mana sehingga upeti yang diberikan menjadi sangat berkurang. Sahut Patih Barata pelan. Apa kau tidak dapat mencari tahu siapa gerombolan perampok tersebut? Apakah ada sangkut pautnya dengan kerajaan Segara Api yang menyerang kita tadi? Ampun Paduka. Hamba sudah berusaha mencari tahu dan memang benar adanya bahwa semua ini berasal dari orang-orang suruhan dari kerajaan Segara Api tersebut. Bedebah. Rupanya mereka selalu ingin mencari perkara saja denganku. Ampun Paduka. Sepertinya memang ambisi untuk memperbesar wilayah mereka sedang dilakukan. Apakah pasukan penyerang kita tidak dapat menggempur atau menggertak mereka agar tidak selalu mencari masalah ke sini? Sudah hamba lakukan Paduka, akan tetapi pasukan mereka juga tak kalah kuat sehingga pasukan penyerang kita selalu gagal di tengah jalan. Lalu apa nasihatmu Patih terhadap semua ini? Ampun Paduka. Hamba menyarankan agar Senopati Banyu Prakarsalah yang mungkin dapat memimpin pasukan penyerang untuk menggertak musuh kita, bahkan bisa saja dapat merebut kerajaan Segara Api tersebut. Tidak bisa, Senopati Banyu Prakarsa harus tetap berada di sampingku dan melindungi kerajaan ini. Ampun Paduka. Maafkan kelancangan hamba ini. Tapi sampai saat ini hamba belum dapat menugaskan siapapun yang pantas untuk tugas besar ini. Apakah dari sekian senopati yang ada di kerajaan ini tak ada satupun yang mampu untuk menjalankan tugas ini? Ampun Paduka. Sudah berkali-kali hamba menugaskan beberapa senopati untuk bergerak menyerang mereka, akan tetapi selalu gagal di tengah jalan. Ya, nanti kita pikirkan lagi jalan terbaik dari semua ini. Yang jelas perintahkan untuk memperbanyak pasukan di perbatasan agar memberikan keamanan untuk rakyat kita. Daulat Paduka. Raja Saka Negara menghela nafas panjang sembari mengelus janggutnya yang mulai sedikit memutih. Tampak pandangan kebencian terpancar di Patih Barata ketika memandang Senopati Banyu Prakarsa dari kejauhan. Entah permusuhan apa yang tengah terjadi. Yang jelas hati Patih Barata sangat panas ketika sang raja selalu memuji kecekatan dan taktik yang Senopati Banyu Prakarsa lakukan. Patih Barata tahu jika ia berhasil mengirimkan Senopati Banyu Prakarsa mungkin ia tak akan kembali dengan selamat dan kemungkinan besar ia dapat menguasai semua pasukan yang berada di kerajaan. Dan dengan seperti itu kekuasaannya akan sangat penuh sehingga ia dapat mengatur raja sesuka hatinya. Senopati Banyu Prakarsa kembali ke rumahnya dan melepas baju perangnya lalu berjalan pelan menuju ke kamar pribadinya. Seorang wanita cantik tengah tertidur pulas dengan masih memeluk bayinya dan perlahan Senopati Banyu Prakarsa mencium bayi mungil itu lalu perlahan mengecup kening wanita tersebut. "Oh, Kang Mas sudah pulang toh? Maaf saya tertidur tadi." "Sudahlah Nimas, ayo kau lanjutkan saja tidurmu. Aku akan mandi dulu. Biar saya siapkan dulu air hangatnya Kang Mas." Nimas Ayu hendak beranjak bangun dan Senopati Banyu Prakarsa menahan bahu Nimas. "Sudahlah Nimas. Biar saja Simbo yang menyiapkan saja. Kau tidurlah lagi dan jaga putra kita baik-baik."
Nimas Ayu mengangguk pelan dan merebahkan kembali tubuhnya lalu memandang sejenak kepada bayi yang berada di sampingnya dan mengelus perlahan bayi tersebut yang tertidur pulas. Setelah mandi dan berganti pakaian lalu Senopati Banyu Prakarsa duduk di kursi goyangnya dan sembari menghisap tembakau dengan cangklongnya ia merenung cukup lama dan kemudian ia dikejutkan oleh kehadiran anak buahnya yang dengan perlahan menghampiri sang Senopati. "Maaf Tuan, saya mengganggu istirahat Tuan Senopati." "Tak apa Barjo, bagaimana tugas yang kuberikan padamu sudah selesai?" "Ya Tuan, mungkin beberapa malam lagi semuanya sudah selesai." "Bagus. Rahasiakan semua ini kepada siapapun dan berjanjilah padaku untuk selalu setia padaku." "Tentu saja Tuan. Hamba akan selalu setia pada Tuan Senopati." Senopati Banyu Prakarsa menuju ke kediaman Patih Barata dan dengan penuh kepercayaan diri. Patih Barata menyambut kedatangan Senopati Banyu Prakarsa dan menyuruhnya masuk ke kediaman Patih Barata. "Maaf Tuanku Patih Barata. Ada apa kiranya sehingga Tuanku buru-buru memanggil hamba ke sini?" "Baiklah Senopati Banyu Pra.